Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan menceraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Anda masih ingat kita minggu lalu merayakan pesta apa? Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Ya. Hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ada benang merah antara dua peristiwa ini, dari kata kemuliaan dan surga itu mengacu kepada satu tempat yang memang menjadi tujuan setiap orang beriman, pun juga kita. Kita dalam persiaran di dunia ini pun juga berharap akan mengalami atau sampai pada pemberhentian terakhir, yaitu surga, atau dalam bahasa pesta minggu lalu adalah kemuliaan. Dalam bacaan kedua tadi Anda mendengar bahwa kondisi kemuliaan atau berada dalam surga itu dimulai oleh Yesus. Dia adalah yang pertama, yang sulung. Ya, lalu kemudian dikatakan tadi, diikuti oleh orang-orang yang Tuhan berkenan. Ya. Jadi
kita diajak atau dipertontonkan, diberi contoh dengan dua pribadi yang luar biasa, yang sangat istimewa dalam gereja. Yesus sebagai yang sulung. Kita bisa membela diri kalau kita tidak bisa seperti Yesus, karena dia adalah Tuhan. Memang dia dikatakan adalah manusia, tapi sungguh Allah, sungguh manusia. Tapi dengan keberadaan Bunda Maria, kita tidak bisa menolak bahwa sebetulnya semua orang punya kemampuan, punya peluang untuk sampai pada yang namanya kemuliaan ataupun surga. Tinggal tentunya bagaimana peluang ini, kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya. Pumpung masih ada kesempatan, pumpung masih banyak peluang yang bisa kita kerjakan. Pumpung kalau dikatakan kita masih hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, merujuk pada peringatan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga, tentunya kita diajak untuk belajar terhadap Bunda Maria akan imannya yang begitu besar terhadap penyelenggaraan Allah, terutama dalam dirinya. Ya. Jadi kita cerita-cerita sedikit. Setelah manusia itu melanggar perintah Tuhan, manusia itu kan diusir dari Taman Firdaus. Ya. Dalam teologi kita atau ada hal yang diperbandingkan antara Hawa dan Maria. Kalau Hawa itu membawa manusia menjauh dari Tuhan, tapi lewat diri Maria, manusia yang jatuh ke dalam dosa, manusia yang jauh dari Tuhan, itu kemudian mengalami kembali kedekatan. Lewat ianya Maria. Lewat iman Maria, manusia menemukan kembali jalannya. Sampai pada tadi yang namanya kemuliaan ataupun surga. Dan betapa itulah kerinduan kita, umat beriman. Sebetulnya kalau kita lihat dalam diri Maria ada satu pernyataan yang luar biasa, yaitu aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu bisa berarti bahwa dalam hidup Maria, Tuhan menjadi penggerak, Tuhan menjadi penuntun dalam hidupnya, sehingga dia sampai pada tadi kemuliaan atau surga. Sebetulnya kita pun dituntun oleh Tuhan untuk sampai pada jalan yang sama atau lewat jalan yang sama. Dalam diri kita selalu juga ada seruan yang kita percayai sebagai suara Tuhan lewat hati nurani, lakukanlah yang baik, hindarilah yang jahat. Di sanalah tuntunan Tuhan sebetulnya untuk sampai pada kemuliaan ataupun surga. Maka pertanyaannya adalah bagaimana selama ini hidup kita?
Sudahkah kita belajar dari Tuhan Yesus dan Maria sebagai pribadi-pribadi yang langsung mengalami kemuliaan dengan jiwa dan badannya karena tuntunan dari Allah sendiri? Apakah kita sungguh-sungguh menjalani ini sehingga arah perjalanan kita sudah bisa kita harapkan sampai pada kemuliaan ataupun surga? Atau seringkali kita juga menghindari tuntunan dan bimbingan dari Tuhan, kita lebih mengedepankan diri kita sendiri, egoisme kita yang justru malah membawa kita pada kehancuran. Hari ini kita diajak untuk menatap masa depan kita dengan penuh harapan bahwa kemuliaan, bahwa kebahagiaan, bahwa surga itu sesuatu yang bisa juga kita alami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.